Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana sudah banyak banget untuk pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Dari kemarin kita sudah bahas satu persatu untuk permasalahan atau kabar pokoknya terlebih dahulu yang memang penting untuk teman-teman ketahui gitu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas masalah GBLA yang insya Allah untuk pertengahan bulan Juni ini akan ada penandatanganan MOU antara Pemkot Bandung dan PT PBB yang untuk pengelolaan GBLA selama 30 tahun. Dan kalau sudah tanda tangan, kata manajemen, ini akan ada perubahan besar. Teman-teman doakan saja, mungkin memang secara bertahap untuk wajah GBLA nantinya multi eventing lah, jadi mual keeng gitu ya. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa teman-teman nikmatin di sana. Dari mulai mungkin ya struktur luarnya dulu, baru ke dalam, sepertinya seperti itu. Jadi ya untuk tempat piala katanya di Sulanjana sudah mulai tidak muat, jadi harus dipindahkan ke museum yang mungkin ya akan kita bangun katanya di GBLA atau di Gelora Bandung Lautan Api mendatang. Nah, kita doakan sajalah, mudah-mudahan kalau ada update baru nanti saya secepatnya update lagi ke teman-teman Bobotoh. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu tentang apa yang akan dilakukan Persib Bandung ke depannya atau menyambut musim mendatang, teman-teman. Baik, yang pertama ini kita akan update dulu mengenai format Liga 1 musim depan. Nah, ini untuk PT LIB alhamdulillah juga sudah banyak kemajuan. Kita juga harus apresiasi tentunya bahwa jadwal sampai dengan tahun 2027 sudah fix. Jadi tidak banyak kerancuan atau tidak nunggu lagi lah kita kapan liga dimulai, kapan ini dimulai. Nah, kalau sekarang sudah fix, jadi Liga 1 musim depan sudah akan dimulai tanggal 2 Agustus kick off gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang untuk Persib Bandung secara resmi hari ini memang sudah diliburkan. Semua pemain juga sudah ada yang bersiap pulang kampung, sudah siap liburan, bahkan sudah siap naik haji, umroh gitu ya. Sudah Coach Bojan sendiri sudah merencanakan liburan di negaranya, di Kroasia dengan keluarganya katanya gitu ya. Jadi ya macam-macam hal yang akan dilakukan oleh skuad Persib Bandung, tim ofisial dan tim pelatih tentunya. Namun direncanakan memang liburan ini ya tidak terlalu lama, hanya maksimal 1 bulan. Awal bulan Juli sudah harus kumpul lagi di Bandung karena Persib Bandung akan memulai musim mendatang lebih cepat dengan beberapa kegiatan tentunya. Jadi memang ya sebagai juara mah harus ada beban lebih gitu ya. Dan alhamdulillah musim depan pun sebelum musim dimulai, musim Liga 1 dimulai tanggal 2 Agustus, Persib Bandung akan melakoni kualifikasi Piala AFC gitu ya, AFC League 2. Jadi tanggal 31 Juli, tanggal 7 Agustus dan tanggal 14 Agustus kalau nggak salah. Di situ Persib Bandung akan melawan wakil dari Singapura, Filipina, kalau Vietnam gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau lolos ya terus berlanjut sampai dengan bulan September dan Oktober. Jadi kalau lolos kualifikasi ngelawan ya tim dari Singapura, Vietnam ataupun Filipina, ya tim Persib Bandung masuk ke pot group gitu ya. Jadi di sana mungkin lebih besar lagi tekanannya, tapi insya Allah lah mudah-mudahan kita lolos dan September sampai Oktober bisa lanjut main untuk di level Asia gitu ya. Amin. Nah, ini juga pertanyaannya teman-teman, apakah memang Persib Bandung ini akan mempertahankan skuadnya yang saat ini atau bagaimana? Nah, ini juga tergantung regulasi yang memang sudah disahkan lagi-lagi oleh PSSI dan PT LIB, yang mana musim depan untuk Liga dimulai tanggal 2 Agustus, regulasinya tetap sama teman-teman, ada regular series dan ada championship series. Namun
namun kita belum tahu untuk format Championship Series mendatang apakah tetap leg 1 leg 2 atau home away, atau ketika final hanya 1 leg saja. Nah, ini masih belum tahu, kemungkinan ya sama dengan musim ini gitu ya. Jadi kalau ya ada harapan lagi nih makanya kemarin Waumu bilang ya mudah-mudahan Persib juara tiap tahun, karena mungkin sampai 2027 formatnya akan sama nih, ada regular series dan championship series. Jadi ya setidaknya Persib harapan juara tiap tahun memang ada gitu ya teman-teman, amin. Nah, ini juga mengenai untuk formatnya tetap ada regular series dan championship series. Lalu yang ketiga, untuk pemain U23 tetap harus dimainkan dari menit awal minimal 45 menit gitu ya untuk bermainnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada regulasi pemain asing yang memang sudah fix, jadi 8 pemain asing untuk musim depan teman-teman. Jadi diingat ya, kalau musim ini kan 6 pemain asing, 5 bebas, 1 Asia. Kalau musim depan adalah 8 pemain asing, 6 bebas, 2 harus Asia. Jadi ya Persib Bandung kemungkinan akan memaksimalkan jumlah kuota yang diberikan memang sesuai regulasi. Jadi ya bisa jadi nambah 2 pemain asing lagi nih musim depan. Jadi ya ini pun masih belum ada tanda-tandanya, nanti kita coba update lah masalah pemain gitu ya, tapi sekarang kita fokus regulasi dulu saja. Nah, buat yang masih bingung, jadi untuk musim depan itu walaupun ada 8 regulasi pemain asing, 6 asing bebas dan 2 harus dari Asia, tetap yang main di lapangan harus 6 pemain asing gitu. Jadi sama dengan musim kemarin. Musim kemarin kan 6 tuh 5 bebas 1 Asia. Nah, sama kayak gitu. Jadi 5 bebas 1 Asia itu harus yang main di 1 pertandingan. Jadi 2 pemain asing lainnya juga harus jadi cadangan, tidak bisa masuk semuanya walaupun memang regulasi 8 pemain asing, namun yang bermain di lapangan tetap 6 orang gitu ya, 6 orang pemain asing. Nah, ini ya mudah-mudahan untuk menarik lebih banyak penonton kata PT LIB gitu. Jadi ya setiap tahun ada inovasi terbaru untuk kedepannya katanya. Kita doakan sajalah lebih baik lah. Nah, ini juga menyikapi penambahan kota itu, dengar-dengar teman-teman Persib Bandung juga sudah menyiapkan untuk dana yang lumayan besar. Namun kalau Bojan Hodak kemarin ditanya, katanya ya kita belum bisa memastikan siapa akan ada pemain, siapa yang datang atau siapa yang keluar atau siapa yang akan direkrut, karena ya ini masalah budget silahkan ditanyakan dulu ke manajemen katanya gitu ya. Jadi manajemen memang sudah tidak terlalu mempermasalahkan kalau sekarang sebetulnya. Jadi ya walaupun memang ada batasan-batasan budget lah, untuk pemain Eropa sekian, untuk pemain Asia sekian, memang ada gitu untuk pembatasan itu. Namun ya kita masih belum ada bocorannya itu, tapi kalau budget katanya memang sudah dipersiapkan untuk nambah pemain asing. Jadi ya lumayan gede lah. Apakah memang untuk nambah kompetisi, nambah panjang kompetisi, ini juga kan ya harus nambah tenaga juga ya. Justru cost dari Persib Bandung ya kemungkinan ditambah juga, tapi jangan khawatir ya, kemungkinan kita dapat grade A lah, baik itu tim nasional, pemain tim nasional Indonesia ataupun ya dari klub luar negeri tapi yang memang grade A gitu ya. Nanti kita update lah masalah pemain in dan out-nya. Nah, untuk regulasi selanjutnya teman-teman, apakah selain Liga 1 ada piala yang lain? Apakah ada Piala Indonesia? Nah, Piala Indonesia ini memang sudah masuk draft untuk PSSI, namun belum tahu nih apakah memang akan diaplikasikan di musim ini atau tidak gitu ya. Karena kalau Liga Indonesia itu kan pendamping dari Liga 1 gitu ya. Nah, ini hampir ya jaraknya juga hampir 1 tahun juga lamanya, dan ini memerlukan biaya juga yang mungkin besar juga dari klub-klub Liga 1 terutama gitu ya. Jadi ya kemungkinan bisa ada, bisa tidak, tapi kalaupun ada ya harus dimulai berbarengan dengan Liga 1, kemungkinan ya akhir Juli atau memang awal Agustus. Tapi kalau tidak ada di situ ya
ya mungkin belum saatnya di musim ini gitu ya, atau di tahun ini. Namun jangan khawatir, untuk Piala Presiden tetap ada dan akan dimulai sekitar tanggal 20 Agustusan teman-teman. Jadi 20 Agustus, 20 Juli. Jadi sebelum Persib Bandung mengawali untuk kualifikasi di Piala AFC, kemungkinan akan mengikuti untuk Piala Presiden dulu. Jadi Piala Presiden ini semua yang ikut adalah klub Liga 1 gitu ya. Jadi ya lumayan lah, ada turnamen pemanasan sebelum Liga 1, dan sebelum Liga 1 dimulai pun ya ini Persib Bandung sudah harus mengawali kualifikasi di level Asia, dan kita mudah-mudahan lah doakan yang terbaik juga ya teman-teman. Mudah-mudahan ya semua skuad Persib yang ada saat ini masih tetap, ataupun ada penambahan ya tidak banyak gitu, karena chemistry-nya sudah mulai terbentuk gitu ya kurang lebih teman-teman. Nah, untuk informasi hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu saja. Nanti kalau ada update terbaru kita akan update lagi di video nanti malam mungkin ya, insya Allah. Baik, mungkin kita lanjut di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.